Dan inilah kebijakan dahsyat Kang Deddy Mulyadi yang selaras dengan wangsit terakhir Prabu Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Perkenalkan, aku Iki Dalang Beling. Gonjang ganjing riuh gemuruh perubahan. Inilah zaman di mana pusaran energi Nusantara mulai menggeliat. Dan di tengah badai itu muncul satu sosok yang tak sekedar membawa wacana, tapi juga menanamkan makna. Kang Deddy Mulyadi. Banyak yang menganggap langkah-langkah nyeleneh, aneh, tidak biasa. Tapi dari kacamata spiritual, justru itulah tanda lahirnya pemimpin yang berjalan bukan dengan kekuasaan semata, tapi dengan amanah leluhur. Bangsa ini sedang digiring pelan-pelan menuju zaman keemasan. Seperti apa yang sudah didawamkan oleh Abah Anom Mursyid Thoreqoh Qadiriyah Naqsabandiyah, guru Kang Deddy sendiri. Sebelum cahaya datang, kegelapan harus dibersihkan. Yang nyinyir biarkan menggonggong, yang apatis silahkan rebahan, karena perubahan tak menunggu restu mereka. Indonesia sedang menjalani takdirnya, dan tugas kita tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika, jaga persatuan dan kesatuan. Dalam wangsit terakhir Prabu Siliwangi menyebutkan, jadi raja ulah ngumbar hawa nafsu. Artinya, menjadi pemimpin jangan hanya mengikuti hawa nafsu. Ungkapan ini mengingatkan pada pemimpin agar selalu bertindak bijaksana dan mengedepankan kepentingan rakyat. Dan inilah kebijakan dahsyat Kang Deddy Mulyadi yang selaras dengan wangsit terakhir Prabu Siliwangi. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, mengganti karangan bunga dengan benih padi. Ketika Kang Deddy meminta agar karangan bunga diganti dengan benih padi, itu bukan sekedar simbol. Dalam spiritual kuno, benih adalah lambang hidup, kesuburan, dan kesinambungan, bukan pajangan, bukan pencitraan, tapi niat untuk nyawiji, bersatu dengan nasib rakyat. Padi itu bukan hanya untuk ditanam, tapi untuk didoakan. Karena setiap benih yang tumbuh adalah doa yang dikubur di tanah dan air sebagai harapan. Kang Deddy sedang menanam bukan popularitas, tapi karma baik. Orang boleh bilang ini pencitraan, tapi dalam falsafah Sunda, yang penting bukan apa yang dikata, tapi apa yang ditanam. Karuhun kita percaya, siapa yang menanam dengan hati akan dipanen oleh anak cucunya. Maka langkah ini bukan sekedar perintah politik, tapi ritus spiritual. Wangsit Siliwangi yang berbunyi silih asah, silih asih, silih asuh. Artinya saling mengasah, saling menyayangi, dan saling menjaga. Ungkapan ini mengajarkan pentingnya gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan seminar. 5 triliun bukan jumlah yang receh, tapi dalam ilmu Prabu Siliwangi, pemimpin yang sejati harus berani memangkas yang bukan hak rakyat. Perjalanan dinas dan seminar dalam dunia politik modern sering jadi ajang plesir berjubah kerja. Maka ketika Kang Deddy mengiris dana itu, ia sedang membelah ego birokrasi. Dalam ajaran spiritual Siliwangi, pemimpin adalah abdi dalam sejati, melayani, bukan menikmati. Yang dikorbankan kenyamanan para pejabat, yang didapatkan jalan, jembatan, dan irigasi untuk rakyat. Yang ketiga, penghapusan dana TIK sekolah. 750 miliar rupiah untuk TIK dihapus, dipindahkan ke pembangunan ruang kelas. Banyak yang teriak, ini kemunduran digital. Tapi dalam spiritualitas Sunda,
Pendidikan bukan sekedar tentang gawe, tapi tentang tatap wajah dan tatap hati. Bagaimana kita bicara tentang digitalisasi kalau anak-anak masih belajar di kelas yang bocor? Kang Deddy memilih pondasi daripada permukaan, karena dalam ajaran leluhur, rumah yang kokoh dibangun dari bawah, bukan dari layar. Ini seperti yang tertuang dalam Wangsit Siliwangi. Rakyat mah butuh keadilan. Artinya, rakyat itu membutuhkan keadilan. Ungkapan ini menegaskan pentingnya keadilan dalam pemerintahan. Yang keempat, pemberhentian kepala sekolah SMAN 6 Depok. Baru sehari dilantik, langsung mencopot kepala sekolah karena study tour keluar pulau. Bagi sebagian orang, ini terlalu cepat, terlalu keras. Tapi dalam ajaran Prabu Siliwangi, pemimpin yang menunda keadilan sama dengan menunda kesejahteraan. Kang Deddy menunjukkan bahwa aturan bukan pajangan, tapi hukum yang hidup. Dan pemimpin harus jadi contoh penegakan, bukan pengecualian. Yang kelima, peningkatan angkatan Rutilahu. Dari 17,5 juta jadi 100 juta untuk satu rumah tidak layak huni. Ini bukan sekedar renovasi, ini pemulihan martabat. Dalam falsafah Sunda, rumah adalah jantung kehidupan. Kalau jantungnya remuk, bagaimana bisa hidup dengan tenang? Yang Kang Deddy lakukan adalah sangkan paraning dumadi, mengembalikan manusia ke fitrah kemanusiaan, memberi ruang agar mereka bisa hidup layak. Yang keenam, pembangunan PLTSA, 5 pembangkit listrik tenaga sampah. Proyek yang secara spiritual menabrak tabu, karena dalam kepercayaan lama, sampah adalah simbol energi mati. Tapi di tangan pemimpin yang bijak, yang mati bisa dihidupkan. Kang Deddy sedang mengubah paradigma dari membuang menjadi membangkitkan, dari mencemari menjadi menyinari. Karena dalam falsafah spiritual Siliwangi, kekuatan terbesar sering lahir dari hal yang paling diremehkan. Yang ketujuh, penindakan biaya masuk kerja. Di Bekasi, biaya masuk kerja sudah jadi rahasia umum. Tapi Kang Deddy membongkar yang selama ini dibiarkan. Dalam ajaran Prabu Siliwangi, ini adalah bentuk niskala perang, melawan yang tak terlihat tapi nyata. Mafia tenaga kerja adalah hantu modern, dan hantu hanya bisa diusir oleh orang yang pemberani. Ketika pemimpin membela rakyat kecil, itu bukan pencitraan, itu tapa brata, tirakat kekuasaan yang benar. Kang Deddy Mulyadi sedang memerankan peran yang tak semua berani ambil. Ia menolak panggung politik biasa dan memilih jalan sastra Jendra Hayuningrat, jalan sunyi pemurnian batin pemimpin. Langkahnya aneh bagi yang belum memahami, tapi bagi yang mengenal ilmu Jawa dan Karuhun Pasundan, ini adalah tanda pemimpin yang datang bukan untuk dipuja, tapi untuk mengabdi. Indonesia sedang digiring oleh energi semesta, dan pemimpin seperti Deddy Mulyadi adalah resonansi dari doa-doa yang pernah dilantunkan oleh Karuhun kita. Kang Deddy hanyalah manusia biasa, tapi bisa jadi dia adalah jembatan menuju masa depan yang lebih terang. Kadang perubahan datang bukan lewat teriakan, tapi lewat benih yang pelan-pelan tumbuh. Indonesia butuh lebih banyak pemimpin yang bukan hanya tahu aturan, tapi juga paham aturan semesta, yang tidak hanya hafal anggaran, tapi juga mengerti rasa, yang bisa melihat rakyat bukan sebagai angka, tapi sebagai amanah. Dan Kang Deddy Mulyadi mungkin sedang menjalani jalan itu, jalan sunyi, jalan berani, jalan para leluhur, sebuah wangsit dari Prabu Siliwangi. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui,
sebagian sebab terlanjur dilarang oleh pemimpin antar waktu. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala, rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan hanjang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau atau banteng, tapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah dan kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang tidak jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang dan berulang, layaknya cakra manggilingan. Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.